hari ini saudara kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Ya, kemarin kita sudah membaca bagaimana raja menolong perempuan Sunem yang anaknya itu ya pada waktu itu mati, dihidupkan oleh Elisa. Dia tinggalkan kampung halamannya, rumahnya, karena ada kelaparan 7 tahun. Dia kembali, rumahnya sudah diambil orang dan raja membantu mengembalikan semua yang dia punya. Ya, dan kemarin kita juga sudah membaca ya bahwa Elisa berada di Damsyik, lalu datanglah Hazael, itu adalah panglima ya Raja Aram. Dan Ben-Hadad Raja Aram sakit keras. Dan lalu dia berkata, dia suruh panglimanya Hazael pergi menemui Elisa dan bertanya apakah dia akan sembuh. Dan Elisa menjawab dia akan sembuh, tapi dia akan mati dibunuh. Dan ternyata yang membunuhnya adalah Hazael. Tuhan sudah tahu itu akan terjadi, makanya Tuhan menyatakan itu lewat Elisa. Dan benar Hazael membunuh Raja Aram sehingga dia mendapatkan tahta dan dia duduk menjadi raja menggantikan Ben-Hadad. Tetapi segala sesuatu yang jahat itu tidak akan pernah dibiarkan Tuhan. Jangan pernah menginginkan sesuatu ya dengan kekuatan sendiri, ya pasti kita akan mendapatkan ganjaran kalau kita ini jahat. Dan kita akan lanjutkan masih di 2 Raja-Raja pasal yang ke-8, sekarang ayat yang ke-16. Kemarin kita sudah baca, sudah sampai di sini ya. Raja Israel dan Yehuda, Yoram ya pada waktu itu adalah anaknya Yosafat. Dia dinikahkan dengan anaknya Isabel dan Ahab ya. Yosafat menikahkan anak laki-lakinya Yoram dengan anak Isabel yaitu Atalia. Sehingga itu membuat Yoram akhirnya menjadi jahat. Dia mengikuti penyembahan berhala yang dibawa oleh Atalia istrinya yaitu anak Isabel. Dan akhirnya dia jatuh saudara di dalam pemerintahannya. Lalu dia juga akhirnya dimakamkan dan naiklah anaknya Ahazia menggantikan dia saudara. Dan kita akan lanjutkan sekarang 2 Raja-Raja pasal yang ke-8 ayat 25. Ahazia Raja Yehuda. Ayat 25 dikatakan, dalam tahun ke-12 zaman Yoram anak Ahab Raja Israel, Ahazia anak Yoram Raja Yehuda menjadi raja. Jadi ada dua-duanya Yoram. Yoram anaknya ya Ahab itu juga namanya Yoram, dia memerintah di Israel. Dan di Yehuda anak Yosafat juga namanya Yoram menjadi raja. Ayat 26, ia berumur 20 tahun pada waktu ia menjadi raja dan setahun lamanya ia memerintah di Yerusalem, hanya setahun ya. Nama ibunya ialah Atalia, cucu Omri Raja Israel, yaitu anaknya Isabel ya, dia Isabel. Ia hidup menurut kelakuan keluarga Ahab dan ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sama seperti keluarga Ahab sebab ia adalah seorang menantu dari keluarga itu. Ya, jadi anaknya Isabel ini Atalia. Ia pergi bersama-sama Yoram bin Ahab untuk berperang melawan Hazael. Ingat Hazael Raja Aram yang membunuh Ben-Hadad ya di Ramot Gilead, tetapi orang-orang Aram melukai Yoram. Kemudian pulanglah ya Raja Yoram ke Yisril supaya diobati luka-lukanya dan ditimbulkan orang Aram di Rama. Pada waktu ia berperang melawan Hazael Raja Aram dan Ahazia anak Yoram Raja Yehuda pergi menjenguk Yoram bin Ahab di Yisril karena ia sakit. Ya, jadi kita lihat saudara ya pada waktu itu akhirnya Ahazia itu adalah satu-satunya anak laki-laki Yoram dari Yehuda yang masih tersisa. Walaupun dia adalah anak laki-laki bungsu, namun Ahazia menjadi raja karena semua saudara laki-lakinya ditawan dalam sebuah serangan oleh orang Filistin dan Arab ya. Dan seperti yang kita tahu bahwa ibu Ahazia itu adalah Atalia. Dia adalah anak perempuan Ahab dan Isabel, mantan raja dan ratu Israel, dan cucu Omri ya ayah yang pendahulu itu adalah Ahab. Kejahatan Ahab dan Isabel itu menyebar
ke Yehuda melalui anaknya yaitu Atalia. Sangat mengerikan saudara, ketika kita menjadi orang tua yang berdosa, maka kita juga akan melahirkan anak-anak yang ikut berdosa karena mereka mewarisi ya semua dosa-dosa orang tua. Dan pada akhirnya saudara dikatakan Atalia menghancurkan Israel karena dia membawa penyembahan berhala ya, dan akhirnya dia mempengaruhi seluruh orang Israel untuk menyembah berhala. Dan kita akan lanjutkan sekarang, kita masuk 2 Raja-Raja pasal yang ke-9. Yehu menjadi raja Israel, pasal 9 ayat yang pertama. Kemudian Nabi Elisa memanggil salah seorang dari rombongan Nabi dan berkata kepadanya, ikatlah pinggangmu, bawalah buli-buli berisi minyak ini dan pergilah ke Ramot Gilead. Apabila engkau sampai di sana, carilah Yehu bin Yosafat bin Nimsi. Masuklah, ajaklah dia bangkit dari tengah-tengah temannya dan bawalah dia ke ruang dalam. Kemudian ambillah buli-buli berisi minyak itu, lalu tuangkan isinya ke atas kepalanya dan katakan, beginilah firman Tuhan, telah kuurapi engkau menjadi raja atas Israel. Sesudah itu bukalah pintu, larilah dan janganlah berlambat-lambat. Yehu menjadi raja atas Israel, saudara. Ya, jadi kita melihat di sini Nabi Elisa memanggil salah seorang dari rombongan Nabi. Ya, lalu dia berkata, ya kamu pergi, isilah buli-buli dengan minyak, ya pergilah ke Ramot Gilead dan di sana carilah ya orang yang bernama Yehu bin Yosafat bin Nimsi. Masuklah dia, ajaklah dia, ya lalu tuangkan minyak urapan ke atas kepalanya dan katakan bahwa Tuhan sudah mengangkat engkau menjadi raja atas Israel. Lalu dia bilang, kamu cepat-cepat pergi, lari dari situ, jangan berlambat-lambat. Ya, saudara, Elisa sudah menubuatkan bahwa banyak orang akan dibunuh ketika Yehu menjadi raja. Ya, oleh sebab itu Elisa menasihatkan nabi muda ini agar keluar dari wilayah itu segera. Setelah Elisa menyampaikan pesannya, ya, karena Yehu ini dari zaman Elia dulu pun sudah dinubuatkan, ya. Elia itu sudah menubuatkan dari 1 Raja-Raja, ya, ayat yang pasal yang ke-19 itu sudah dinubuatkan bahwa Yehu ini akan menjadi raja dan dia akan membantai, membunuh banyak orang. Makanya Elisa berkata kepada nabi itu, sesudah kamu mengurapi dia menjadi raja, lari cepat, jangan berlambat-lambat. Ya, karena itu Elisa menyampaikan pesan itu ya sebelum dia juga dibantai. Jadi tindakan-tindakan Yehu itu sangat keras karena dia memburu kerabat dan teman-teman Ahab. Tetapi penyembahan Baal yang sudah tidak terkendali sebenarnya yang menghancurkan bangsa Israel. Jadi kalau memang Israel ingin bertahan hidup, para pengikut Baal itu yang harus dilenyapkan, saudara. Ya, dan dikatakan ayat 4, lalu nabi muda itu pergi ke Ramot Gilead. Setelah ia sampai, maka tampaklah panglima-panglima tentara sedang duduk berkumpul. Lalu ia berkata, ada pesan yang kubawa untukmu. Ya, panglima. Yehu bertanya, untuk siapa dari kami sekalian? Jawabnya, untukmu ya panglima. Lalu bangkitlah Yehu dan masuk ke dalam rumah. Nabi muda itu menuangkan minyak ke atas kepala Yehu serta berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah Israel, telah kuurapi engkau menjadi raja atas umat Tuhan, yaitu orang Israel. Maka engkau akan membunuh keluarga tuanmu Ahab. Dan dengan demikian aku membalaskan kepada Isabel darah hamba-hambaku, ya, nabi-nabi itu, bahkan darah semua hamba Tuhan. Saudara, ya kita lihat di sini bahwa nanti ya Yehu itu dipakai Tuhan untuk membalaskan ya murka Tuhan. Ingat zaman perjanjian lama, darah ganti darah, nyawa ganti nyawa. Jadi ya Tuhan mengurapi Yehu, dikatakan, dan dia akan membunuh semua keluarga Ahab, ya. Bahkan dikatakan karena membalaskan atas dosa Isabel, dia sudah membunuh hamba-hamba Tuhan, nabi-nabi Tuhan.
ya, dan semua darah hamba Tuhan yang tertumpah. Isabel membunuh banyak sekali nabi-nabi pada zaman itu. Dan ingat, Tuhan sudah berkata, ya aku tidak akan menimpakan hukuman ini kepada Ahab ketika di zamannya, tetapi pada zaman anaknya nanti keluarganya akan dibunuh. Ya, itu sudah disampaikan oleh Elia zaman ketika Elia masih hidup, saudara. Ya, makanya Yehu ini dipakai Tuhan sebenarnya, ya, untuk menyatakan kebesaran Tuhan. Semua orang yang berbuat jahat telah membunuh nabi-nabi itu pun dihabiskan, ya. Dan Tuhan berkata bahwa beginilah firman Tuhan Allah Israel, telah kuurapi engkau menjadi raja atas umat Tuhan, yaitu orang Israel, maka engkau akan membunuh keluarga Tuhanmu Ahab. Dengan demikian aku akan membalaskan, ya, kepada Isabel darah hamba-hambaku, nabi-nabi itu, bahkan darah semua hamba Tuhan. Ayat yang ke-8, dan segenap keluarga Ahab akan binasa, dan aku akan menyiapkan daripada Ahab setiap orang laki-laki, baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya di Israel. Dan aku akan memperlakukan keluarga Ahab sama seperti keluarga Yerobeam bin Nebat, dan sama seperti keluarga Baesa bin Ahia. Isabel akan dimakan anjing di kebun di luar Yisril dengan tidak ada orang yang menguburkannya. Kemudian nabi itu membuka pintu lalu lari. Ya, saudara, ya, kita lihat apa yang sudah dinubuatkan Tuhan itu pasti terjadi. Ingat kejahatan Isabel membunuh Nabot yang punya kebun anggur demi dia mendapatkan nafsu suaminya untuk memiliki sebidang tanah. Ya, dia membiarkan, ya, Nabot akhirnya di mayatnya dijilat anjing darahnya. Dan Tuhan berkata juga itu akan terjadi, dan sekaranglah waktunya, ya, pembalasan itu dan digenapi semua yang difirmankan Tuhan. Di zaman perjanjian lama, ya, semua kejahatan itu akan terbalas. Bahkan sekarang pun ingat, Alkitab berkata apa yang kita tabur itu akan kita tuai. Karena itu berhati-hatilah, saudara, ya. Lalu nabi itu lari. Ketika dia habis selesai mengatakan nubuatan itu, Elisa berkata, segera kamu lari. Ayat 11. Apabila Yehu keluar mendapatkan pegawai-pegawai tuannya, berkatalah seorang kepadanya, apa kabar? Mengapa orang gila itu datang kepadamu? Jawabnya kepada mereka, kamu sendiri mengenal orang itu dengan omongannya. Tetapi mereka berkata, dusta. Cobalah beritahukan kepada kami. Lalu katanya, beginilah dikatakannya kepadaku, demikian firman Tuhan, telah kuurapi engkau menjadi raja atas Israel. Segeralah mereka masing-masing mengambil pakaiannya dan membentangkannya di hadapan kakinya begitu saja di atas tangga. Kemudian mereka meniup sangkakala serta berseru, Yehu raja, Yehu raja. Karena pada zaman dulu memang yang bisa mengurapi orang menjadi raja itu adalah nabi Tuhan, saudara, ya. Jadi apa yang dikatakan nabi mereka harus menuruti. Ayat 14, demikian Yehu bin Yosafat bin Nimsi mengadakan persepakatan melawan Yoram. Adapun Yoram sedang berjaga-jaga di Ramot Gilead bersama-sama dengan segenap orang Israel, ya, menghadapi Hazael raja Aram. Tetapi raja Yoram sendiri telah pulang ke Yisril supaya luka-lukanya diobati. Yoram anaknya Ahab yang ditimbulkan orang Aram pada waktu ia berperang melawan Hazael raja Aram. Yehu berkata, jika kamu sudah setuju, janganlah biarkan siapapun meloloskan diri dari kota untuk memberitahukan hal itu ke Yisril. Ya, saudara, kita melihat, ya, pernyataan Elisa menggenapi nubuatan Elia yang dibuat 20 tahun sebelumnya bahwa seluruh keluarga Ahab akan dibunuh. Itu ada di 1 Raja-Raja 21. Ya, di sana dikatakan kematian Isabel juga sudah diramalkan oleh Elia dan diuraikan, ya, Isabel akan dimakan anjing. Ayat, ya, dikatakan kita melihat tadi, ya, bagaimana akhirnya, ya, Tuhan itu menggenapi semua yang difirmankannya. Dinasti Ahab akan berakhir sama seperti dinasti Yerobeam dan dinasti Baesa. Ya, Ahia menubuatkan akhir dari dinasti Yerobeam, dan ini digenapi oleh Baesa, Nabi Yehu, bukan Raja Yehu.
Ya, saudara, kita melihat ya zaman dulu memang diturunkan, raja turunkan kepada anak. Ya, di Israel seperti itu ya, Tuhan itu bekerja, saudara. Makanya dinasti ya memang tahta itu diturunkan kepada anaknya. Dan kemudian meramalkan akhir dari keluarga Baesa, dan ini juga digenapi. Karena itu akhir keluarga Ahab sudah pasti ya, Elisa sudah meramalkannya dan Allah membuat hal itu terlaksana. Jadi perhatikan saudara ya, ketika ya Tuhan sudah menyatakan itu pasti akan digenapi, tinggal menunggu waktunya. 20 tahun kemudian apa yang dinubuatkan Elia, ya dia berkata tentang kematian dan kehancuran keluarga Ahab, itu terjadi di zaman Elisa 20 tahun kemudian. Ya, mari kita sungguh-sungguh hidup dalam takut akan Tuhan. Ingat dari malam ini apa yang kita bisa pelajari, kejahatan ya apa yang ditabur orang itu pasti akan dituainya. Makanya hati-hati, orang tua jangan berbuat jahat karena bisa anak-anakmu yang akan kena kutuk itu di kemudian hari kalau dia tidak bertobat. Makanya mari kita jaga langkah hidup kita dalam kekudusan dan kebenaran. Ya, minta ampun dosa-dosa dari zaman dahulu supaya itu tidak akan menjadi kutuk. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur lihat kebenaran firman Tuhan, kami dapat belajar tentang prinsip-prinsip firman Tuhan. Kami mau hidup di dalam perkenanan Tuhan, bahkan anak cucu kami hidup dalam perkenanan Tuhan. Bahwa hidup kami senantiasa Tuhan dalam kebenaran. Kami mohon pengampunan atas segala dosa, pemberontakan baik di masa lalu maupun yang kami lakukan. Kami mau bertobat. Biarlah hidup kami, keluarga, keturunan, anak cucu kami semuanya mendapat damai sejahtera dari Tuhan dan bukan kutuk atau hukuman. Kami berdoa Bapa hari-hari ini bahwa kami semakin dekat dengan Tuhan. Bapa, kami berdoa menyerahkan seluruh hidup dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan anak-anak kami Tuhan, keluarga demi keluarga yang rindu dipulihkan. Pulihkan setiap suami yang belum bertobat, istri yang belum bertobat, anak-anak belum bertobat. Tuhan, pulihkan keluarga besar kami agar kami semua boleh mendapatkan Tuhan perkenanan dan berkat-berkat dari Tuhan. Berkati setiap mereka yang terikat dengan dosa-dosa yang ingin bertobat. Lepaskan Tuhan setiap ikatan dosa, kenajisan, percabulan, perselingkuhan, homoseksual, lesbian, rokok, minuman keras, obat-obatan terlarang, judi. Kami berdoa lepaskan dalam nama Yesus. Kami berdoa hidup kami dimerdekakan dari ketakutan, kecemasan, Tuhan segala hal-hal yang tidak berkenan, intimidasi iblis kami patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Pulihkan setiap kami Bapa yang terlilit dengan hutang piutang, masalah keuangan, Tuhan juga lepaskan. Berikan Tuhan boleh mereka mengalami kemerdekaan keuangan di dalam Tuhan, agar kami semua boleh senantiasa melakukan Tuhan, bahkan hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang. Yang mencari pekerjaan Tuhan pertemukan yang terbaik, yang ingin menjual aset juga semua Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Kami berdoa buat setiap mereka yang sakit, mari saudara letakkan tanganmu di bagian yang sakit, perkatakan dalam nama Yesus aku percaya ada kesembuhan. Tuhan engkau terus memberkati keluarga demi keluarga yang sedang hancur dalam rumah tangga pernikahan, Tuhan pulihkan kembali. Berkati Bapa agar setiap orang boleh bertobat kembali kepada jalan Tuhan. Lepaskan berkat bagi bangsa kami Indonesia. Kami lepaskan shalom bagi Indonesia, damai sejahtera Kristus turun atas bangsa kami. Kami berdoa jauhkan dari segala Tuhan kekacauan, pertikaian, kerusuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Tuhan hanya damai sejahtera Kristus yang ada di atas bangsa kami. Berkati bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Hujan pertobatan tercurah Bapa, bahkan orang-orang berbalik kepada kebenaran, meninggalkan dosa, bahkan membuka hati bagi Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih, kami mengucap syukur malam ini. Mari saudara buka hati dan tanganmu di hadapan Tuhan. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita dan nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel saudara.